Kali ini kita akan belajar melakukan uji F dan uji T menggunakan Skype Instant. Jadi misalnya kita buat X1 kita adalah data random normal dengan rata-rata 0, kemudian standar deviasi 5 sejumlah 100 data. Kemudian data X2 kita juga normal. Bilanglah biar tidak berbeda signifikan begitu. Kita buat di sini nilai rata-ratanya 0,5 dengan standar deviasi 4,5 sejumlah 100 juga. Kemudian data ketiga kita adalah data skew normal dengan kemiringan 5 dan ukurannya sama 100 juga gitu. Kalau kita lihat distribusi datanya, jadi kita buat satu baris dengan 3 buah gambar begitu. Satu baris dengan 3 buah gambar, kita buat distribusi normalnya. Kita buat distribusi normal untuk data 1 di grafik pertama, kemudian kita buat subplot keduanya adalah data kedua, kemudian subplot ketiganya adalah data ketiga. Biar ukurannya tidak terlalu kecil, kita ubah ukurannya ke 18 sama dengan dulu, sama dengan 18 dibagi ada 3 gambar begitu. Maka kita dapatkan bentuk distribusinya semacam ini. Jadi harusnya yang ketiga ini skew normal. Sebentar, apakah ada yang lewat? Oh ya, di sini kita buat skew normal. Oke. Jadi ini adalah data kita. Jadi data ketiga kita agak skew, itu agak miring ke salah satu sisi gitu. Maka untuk uji F kita lakukan uji F. Kita buat uji F kita, di mana uji F itu secara rumus uji F itu adalah varian pertama. Jadi varian pertama dibagi dengan varian kedua, varian data kedua maksudnya. Jadi rumusnya kurang lebih seperti ini. Jadi varian data pertama dibagi varian kedua. Ini boleh dibalik, varian data kedua pertama agar nilainya menjadi positif begitu. Maka untuk uji F kita dapatkan misalnya F12 nanti adalah nilai uji statistiknya adalah nilai varian dari X1 dengan DDoF1, atau bisa kita tidak tulis juga DDoF nya itu karena nilai 1 dibagi dengan NP var dari X2. Ini adalah nilai statistiknya, sementara nilai kritisnya adalah stat FPPF. Nilai kritisnya adalah ini FPPF. Kita buat selang kepercayaannya adalah 1,005 dibagi 2, 0,5 dibagi 2 dengan derajat kebebasan X1 dikurangi 1, jadi ukuran X1 dikurangi 1 jadi 99, dimana X2 nya juga 99 jadi dikurangi 1. Ini adalah derajat kebebasan untuk membilang dan penyebutnya. Kemudian P12 nya adalah 1 main stat FCDF
F12 ini di DOF nya sama, DOF nya sama, jadi kita buat ini, maka kita akan dapatkan F statistiknya adalah untuk 12, F statistiknya adalah F12 nantinya, kemudian F kritisnya ini nanti adalah FK, kemudian P value-nya, P value ini akan sama dengan P12 itu nanti, P12, jadi formula ini adalah F12, kemudian FK dan P12. Kita lihat ada yang salah enggak? Ada titik 2 di mana itu, ada titik 2 buah titik, oh di sini ada 2 buah koma. Oke. FK nya X1 star BPF tuple N integer. Oke, ada, oh bukan shape tapi size, ada ini size ini ukurannya, sorry, bukan bentuknya tetapi ukurannya, size. Oke. Ada masalah yang bawah juga belum diganti size, ini juga diganti size. Oke, jadi ini adalah F statistiknya 2,0298, F kritisnya 1,4, kemudian P value nya 0,0. jadi 12 ada perbedaan signifikan di sini kalau dilihat di sini dari nilai variannya. Jadi F statistiknya lebih besar daripada F hitung, kemudian P value nya juga lebih kecil daripada 0,05. kita maunya yang X1 dan X2 itu sama, sehingga kita ubah di sini, misalnya ini adalah 0, X2 nya misalnya adalah 0,1, variannya misalnya tetap 0,5, jadi tetap 5, begitu kita buat 5. Oh sorry, kita buat 5, tapi rata-ratanya yang kita geser sedikit kan 0,5 coba. Jadi kita inginnya X1 dan X2 itu sama, equal varian begitu. Sementara oke, sekarang kita dapatkan bahwa nilai X1 dan X2 F statistiknya adalah 0,855, lebih kecil daripada F kritis, sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara X1 dengan X2. Kemudian P value nya juga lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak ada perbedaan dari segi varian X1 dan X2. Kita ubah ini untuk data kita berikut, untuk data X1 dengan X3 misalnya F13 begitu. Jadi ini F3 kita buat ini masih tetap F statnya tidak berubah, tapi karena ukuran data ketiga kita juga sama, nah ini sama, cuman ini jadi F13, kemudian ini adalah F13 dan ini adalah P13. Oke, F kritisnya tetap, coba kita lihat, ada yang salah, P13 belum kita rubah P13 nya. Oke, jadi untuk data 1 dibandingkan dengan data 3 dari segi variannya, kita lihat F statistiknya jauh lebih tinggi daripada F kritis, sehingga ada perbedaan signifikan. Kalau dilihat P value nya ada yang salahkah di sini dengan P value nya CDF F13 betul, F value nya kecil,
sehingga ada perbedaan signifikan di sini. Oke. Kemudian kita ubah sekarang untuk data 2 dengan 3, coba untuk X2 dengan X3, X2 dengan X3, jadi ini size nya 2, ini size nya 2, nanti jangan kelupaan lagi P nya ini menjadi P23, ini P nya P23, F nya adalah F23. Oke, ini untuk data ketiga. Kita lihat F statistiknya juga jauh lebih besar daripada F kritis, kemudian P value nya juga di bawah 0,05, sehingga ada perbedaan signifikan dari segi variannya. Oleh karena itu nanti di uji T, ketika kita membuat uji T, jadi untuk uji T yang kita lakukan adalah T13, T12 ya, T12 kita pakai stat, karena datanya tidak berhubungan satu dan lain, kita buat di tes individual, di mana kita mau melihat X1 dengan X2. X1 dan X2 tadi variannya sama, sehingga kita buat di sini equal var true untuk T12, T1T2 sorry, X1 X2 ya. Kemudian nanti P nya sudah keluar di sini, sehingga yang kita perlu cari adalah T kritis saja, T kritis. Jadi T kritisnya adalah ini, kita ganti T, F nya kita ganti T, nilainya tetap X1 size, ini X2 size min 1. Oke, print F statistik dan P value. Jadi satunya di belakang sini kita buat adalah di sini kita buat P nya sudah masuk di F statistik, jadi di sini T12 dan TK, T kritis. Jadi kita hanya dapatkan T statistik, nanti sudah ada P value, T statistik dan P value, dan P value nya kemudian kita dapatkan T kritisnya. Coba kita lihat ada yang salah enggak. Jadi dari T statistik dan P value nya adalah karena ini minus, kita balik, coba ini X2, ini X1, P value nya T kritisnya segitu. Coba kita lihat lagi. Oke, jadi T statistiknya adalah 0,278, di mana P value nya 0,7813, lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak ada perbedaan signifikan. Kita lihat juga T kritisnya 100,98, jauh lebih besar daripada T statistiknya. T statistiknya di bawah T kritis, sehingga dikatakan tidak ada perbedaan antara T1 dengan X1 dengan X2. Bagaimana dengan T13? Masih sama, jadi kita lakukan di sini 13, di sini kita buat 3, di sini masih sama, tetapi oke, di sini harusnya 3, di sini 1 ya, tadi dibalik, tapi karena nilainya sama 99, sehingga tidak terlalu berpengaruh. T kritisnya mestinya tetap. Jadi ini karena DDOF nya sama, begitu, DOF nya sama, sehingga sebenarnya tidak, T kritisnya tidak perlu berubah, sehingga di sini T tes individual untuk statistiknya adalah 0, ini equal variannya fails, jadi karena variannya tadi berbeda, jadi tidak equal gitu. Jadi T statistiknya 0,9696, tetap di bawahnya 100, P value nya juga lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak ada perbedaan signifikan juga untuk X3 dan X1 dengan X1 dengan X3, X3 dengan X1 ini.
Oke, X3 dengan X1 sekarang kita buat antara X2 dengan X3, jadi ini sama, ini kita ganti 2, ini 3 tetap, ini kita ganti 2, ini X23. X23 kita lihat, jadi di sini untuk X23 theta sticknya di bawah dari tetap di bawah daripada T kritis, jadi dengan p value tetap lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak ada perbedaan dari segi rata-rata untuk X1, X2 dengan X3 nya. Jadi ini cara melakukan uji dengan menggunakan Skypistat di Python. Mungkin cara yang lain kita juga bisa menggunakan Excel maupun Excel.